virus corona. Pencegahan agar kita terhindar dari bahaya penyakit ini. Dino kepengaja di perlu jam air ngecap. Mari kita kerjasama, saling jaga jarak. Sholat Jumat untuk festival kita ditiadakan. Dengan kebetulan banyak orang, kita tidak tahu siapa yang sedang menjadi pembawa dari virus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi, santi om, salam kebajikan. Masyarakat Kecamatan Ndaunuse yang saya cintai, sehubungan dengan semakin meluasnya ancaman penyebaran virus corona yang oleh pemerintah pusat telah ditetapkan sebagai bencana nasional di Indonesia dan virus ini telah menyerang seluruh dunia, maka bersama ini saya selaku pimpinan wilayah Kecamatan Ndaunuse dengan ini meneruskan instruksi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pemerintah Kabupaten Rotendao. Pertama, setiap orang agar menghindari tempat keramaian atau berkumpul banyak orang dan tetap tinggal di rumah. Yang kedua, dalam interaksi sosial atau pergaulan sehari-hari dihimbau untuk selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter atau 1,5 meter guna menghindari jangkauan penyebaran virus corona. Poin ketiga, agar selalu memperhatikan kebersihan rumah dan lingkungan untuk mencegah menempelnya virus corona pada tangan atau perabot rumah. Yang keempat, setiap rumah agar menyediakan tempat cuci tangan dan sabun di rumah masing-masing sehingga setiap kali selesai beraktivitas atau bekerja dapat langsung mencuci tangan. 5. Usahakan untuk menjaga stamina tubuh dengan makan makanan bergizi, banyak minum air putih serta istirahat yang cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Poin yang keenam, bila mengalami gejala-gejala pilek, demam, sakit tenggorokan, dan sesak nafas, agar segera ke puskesmas untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Poin yang ketujuh, dihimbau kepada orang tua yang anak atau sanak familinya sekarang tinggal di daerah zona merah, yaitu yang pertama, agar menginformasikan kepada pemerintah setempat atau petugas kesehatan bila anak atau sanak famili dari daerah zona merah itu mau pulang ke Ndau. Yang kedua, memberitahu kepada anak atau sanak famili tersebut agar taat mengikuti protokol yang ditetapkan pemerintah, yaitu dikarantina selama 14 hari di Kupang ataupun di Ba'a. Mari kita semua warga Kecamatan Ndaunuse agar dengan penuh kesadaran, disiplin dan tanggung jawab menjalankan instruksi pemerintah ini sebagai tindakan pencegahan agar kita terhindar dari bahaya penyakit ini. Sudah banyak korban jiwa akibat penyakit ini, jadi mari kita bersama-sama melindungi diri kita dan orang-orang yang kita sayangi dengan patuh mengikuti himbauan. Kiranya Tuhan selalu melindungi kita semua, warga masyarakat Kecamatan Ndaunuse. Terima kasih. Kepada masyarakat Kecamatan Ndaunuse, Kabupaten Rotendao, terkait dengan wabah atau virus corona COVID-19, kami dari kepolisian Polsek Rote Barat, Polsektor Ndaunuse, dengan ini menghimbau kepada masyarakat Kecamatan Ndaunuse untuk
1. Menjaga hidup bersih. 2. Menjaga jarak. Saya akan membacakan maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang pencegahan virus corona. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor MAK 2 Romawi 3 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona COVID-19. 1. Mempertimbangkan situasi nasional cepatnya penyebaran COVID-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Solus populi suprema ex exto. Dengan ini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat. A. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu 1. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan lainnya yang sejenis. 2. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, basar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. 3. Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan. 4. Unjuk rasa, pawai, dan karnaval. Serta 5. Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa. B. Tetap tenang dan tidak panik serta meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan himbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. C. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Tidak melakukan pembelian atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan F. Apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya, dapat menghubungi kepolisian setempat. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dr. Andus Idam Aziz, MSI Jenderal Polisi. Mari kita saling kerjasama, saling jaga jarak untuk menekan penyebaran virus corona 19. Terima kasih. Kenapa untuk memutuskan mata rantai penularan ini, Keton dihimbau untuk melakukan 3 hal. Pertama, tetap dalam rumah. Yang kedua, jaga jarak minimal 1,5 meter. Yang ketiga, rajin mencuci tangan pakai sabun. Untuk yang poin pertama, kenapa kita harus tetap dalam rumah? Karena ketika di tengah kerumunan banyak orang atau di tengah perkumpulan banyak orang, kita tidak tahu siapa yang sedang menjadi pembawa dari virus ini. Kemudian disarankan pada poin kedua untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter, karena pada jarak itu adalah jangkauan virus yang menular ketika seseorang yang telah terinfeksi bersin atau batuk. Maka pada jarak 1,5 meter itu maka kita akan aman dari jangkauan virus. Yang ketiga, kenapa kita selalu disarankan untuk rajin mencuci tangan pakai sabun? Ini adalah bagian dari upaya untuk membunuh virus yang menempel pada tangan kita atau pada bagian-bagian tubuh kita. Karena lapisan luar virus ini itu diselubungi oleh protein. Dan protein larut dalam lemak. Sabun, deterjen atau jenis pembersih lainnya itu semua adalah pelarut lemak yang bisa kita gunakan untuk membunuh virus. Kemudian satu hal yang penting adalah kenapa juga kita disarankan untuk makan bergizi, kemudian istirahat yang cukup, itu adalah bagian untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Karena secara alamiah kita sudah memiliki kekebalan yang nantinya kekebalan itu akan digunakan tubuh secara alamiah juga untuk melawan infeksi virus yang masuk.
Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa dunia sekarang ini sedang diperhadapkan dengan satu pergumulan yang berat, yaitu melawan wabah virus corona. Virus ini sedang menyebar dari orang yang satu kepada orang yang lain. Oleh karena terbilang masih baru dan masih sulit untuk diatasi, maka kita semua pun diminta untuk ikut andil, ikut bekerja keras, bekerja sama untuk memutuskan mata rantai penyebarannya. Sebagai gereja, kita mendapat tanggung jawab untuk merawat, memelihara, dan menjaga kehidupan di tengah-tengah alam semesta ciptaan Tuhan. Kesadaran untuk melakukan tugas ini membawa pengaruh yang besar untuk kehidupan kita bersama. Ini juga menjadi bukti dari rasa kasih dan rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Sebagai wujud atau tanda dari rasa kasih dan tanggung jawab kita kepada Tuhan, maka kita semua diminta untuk tetap berada di rumah. Kita diminta untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Tidak keluar rumah atau tidak bepergian ke tempat yang jauh kalau itu tidak penting atau tidak perlu. Karena dengan tetap berada di rumah, maka kita akan menolong diri kita sendiri dan juga sesama untuk tetap sehat dan selamat. Kesediaan untuk mendengarkan himbauan dan juga arahan membawa dampak pengaruh yang baik bagi kehidupan kita. Kita diminta untuk mendengarkan suara Tuhan melalui pemerintah yang adalah hamba Allah di tengah-tengah dunia ini untuk memimpin kita dan menolong kita ke arah yang lebih baik. Kita juga sebagai orang percaya harus optimis, yakin bahwa semua pergumulan kita pasti akan berakhir. Tetapi kita juga jangan anggap ini sebagai hal yang sepele, karena bisa berdampak buruk bagi kehidupan kita dan juga bagi orang lain. Oleh karena itu, mari kita semua saling bergandengan tangan, bahu-membahu dalam menghadapi pergumulan yang ada ini dengan memberi diri untuk mau taat dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan meluasnya penyebaran virus corona dan berdasarkan himbauan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka selaku pimpinan Masjid Al-Falah Ndau, saya menghimbau kepada seluruh warga Kecamatan Daunuse, marilah kita mentaati dan bekerja sama dengan pemerintah mencegah tersebarnya virus corona ini dengan kita membatasi diri kita untuk mengikuti acara-acara yang menyebabkan berkumpulnya banyak orang. Kemudian khusus kepada kaum muslimin jamaah Masjid Al-Falah Ndau, adapun berdasarkan keputusan Majelis Ulama Kabupaten Rotendau, pelaksanaan sholat Jumat untuk Masjid Al-Falah Ndau ditiadakan sampai menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Dan pelaksanaan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Pelaksanaan sholat 5 waktu tetap sebagaimana biasa dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan pemerintah, yaitu dengan menjaga kebersihan
Saya Lesa, saya ingin sampaikan harapan Dupereda terhadap Adi yang ngaran kabar itu tahun. Dengan adanya daripada virus corona yang sudah begitu mengganas atau Indonesia ini, untuk hal-hal yang perlu dijaga pertama-tama, diharapkan supaya hindari ngiu, pakai jauh ngiu, nanti pakai bok kedo ai, misalnya semi mamade do, sisi kau do, pakai bok pengadu artinya nanti yang penting, sehingga dengan demikian bisa menghindari diri. Nanti pada corona yang sementara ini berkecamuk itu Indonesia ini. Setiap kali di no kepengate di perlu jamu air dengan cabu. Senaka sebelum adik agengi wedi atau kadang apa perlu bisa terhindar, artinya karena adik rasa lagi dua reana jadi nol kebe virus tu betul betul dong bisa berkat leo dengan adik istilah yang cukup tidak ngangin itu BA angin yang mengandung dengan ya spesialisi ada dengan rewaju yang mengandung serat air. Dengan demikian sehingga di abu ini bisa abu arah bagi area di sementara jauh di luar daun ini misalnya kalau untuk kota do turut saya kadang harus ke rumah kumai sementara bapak dan berjalan jadi harus tetap menjaga memori di sekitar doleo yang di suwe hari ini ama dengan di suwe senaga di bakto terkena itu pada ini harap ini adalah sebagai dohekan sampai kali ini nak ya. Nah kalau sampai lagi sampai peristiwa dari siang asu arumuru lembi arumuru hidup tidak salah. Waktu na dipekan morbili, dipekan saraba nah sampai banyak korban na sekitar kalau mursi daun menjadi korban karena saraba don. Kalau dibanding saraba tuh siang asu arumuru hidup na ini jarari sih kapai ini tipe pada asal bayangkan saja. Di Medina Nede, televisi ngasih repekan sendiri. Atau Jakarta sendiri kan, Indonesia kan sudah masuk kan. Dan itu era lewat dia masih bersyukur karena di daunnya Abu Makkah jauh yang menderita perdana. Jadi demi menjaga keselamatan kelangsungan memuri beli ini sebentar. Harus supaya dibantu hati ngadu untuk peleda pekum peleda dia. Dengan demikian jadi bisa terisolir atau dari pekerja unti papa dadu yang sementara berkecamuk ya. Demikianlah himbauan ya sebagai dokter untuk dia hari atau kabar daun. Halo, saya Dr. Ishak, dokter di Puskesmas Dao. Ayo bersama cegah coronavirus atau COVID-19. Cegah penularan dengan yang pertama di rumah saja, hindari berkumpul-kumpul, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan juga beribadah di rumah. Yang kedua yaitu rajin cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir sebelum makan, setelah beraktivitas, setelah buang air besar dan buang air kecil. Dan yang ketiga yaitu menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk dengan menggunakan lengan atas, menggunakan tisu atau menggunakan masker. Dan hindarilah kerumunan, hindarilah kontak fisik seperti berjabat tangan atau berpelukan, dan juga hindari menyentuh daerah wajah seperti mata, mulut, dan hidung. Dan tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan juga istirahat yang cukup. Bersama kita lawan corona. Untukmu